Halo semuanya, selamat datang di podcast gue. Hari ini kita bakal bahas satu hal yang deket banget, tapi nggak kita sadari selalu ada di kehidupan kita, tapi sering banget dianggap remeh nih, itu inflasi. Ya, inflasi itu bukan soal cuman harga yang naik, tapi sesuatu yang benar-benar ngaruh ke kehidupan kita sehari-hari. Kenapa sih harga-harga pada naik? Kenapa duit kita cepat habis? Kenapa walaupun gaji kita naik nggak kayak kaya nih? Nah, hari ini gue bakal jelasin semuanya, berbincang-bincang bareng teman-teman semuanya buat bahas inflasi ini secara sederhana biar bisa kita pahamin bareng-bareng. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kita bakal perkenalin diri dulu. Gue Asraf dengan NIM C1A 023025. Gue Fadil Sinahab C1A 023047. Halo semua, gue Amelia, panggil Amelia. Kalau untuk tim itu C1 023079. Dan gue sendiri itu Tasya Melani dengan NIM C1A02305. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita masuk ke materi yang pertama. Apa itu inflasi? Oke, dari gue ya, gue kasih contoh aja deh biar mudah banget kita pahaminya. Misal nih, tahun kemarin kita beli bakso dengan duit 20.000, kita bisa dapat 2 mangkok nih bakso. Di tahun ini 20.000, kita beli bakso cuma dapat 1 mangkok. Karena apa? Karena harga bakso sekarang sudah 15.000. Nah, mungkin itu contoh paling sederhana, paling basic dari gue. Mungkin teman-teman ada yang bisa jelasin lebih detail lagi. Siapa yang jelasin? Saya tidak yakin bisa jelasin secara detail, tapi saya bisa ngasih tahu bahwa inflasi itu bukan sebuah sistem atau apa. Ini lebih ke arah sebutan ekonomi, yang terjadi, yaitu fenomena yang dimana ada kenaikan harga di suatu ekonomi itu pun sendiri. Jadi inflasi ini bukan seperti sistem atau apa, lebih ke arah sebutan fenomenanya. Enggak namanya Sesuatu yang alami gitu ya. Iya. Betul sih, setuju sih sama apa yang teman-teman kita sebutin tadi nih. Kalau gue sendiri tuh kayak ngerasa juga tuh yang bagian bakso tuh, karena lagu masa kecil gue itu tuh kan ada yang tukang bakso nggak sih? 5.000-an. Iya, 5.000-an. Itu sekarang berapa 15 ya? 15.000 sekarang. 5 kali lipat. Astagfirullah. Parah banget gak sih itu inflasi itu, melihat dari angka kayak gitu ngeri juga ya, kayak musuh-musuh dalam selimut diam-diam aja. Tiap tahun nih kita lihat di berita nih angkanya kecil banget, 3%. Tiba-tiba dalam hidup kita, oh my god. Mengerikan juga ya. Inflasi ini musuh halus banget ya, nggak kelihatan banget. Kayak motor listrik nih tiba-tiba udah di samping kita. Jadi tahu-tahu bank kita ini udah nggak ada harganya lagi, guys. Wah, Menarik. gak ada aba-abanya gitu ya. Kalau kata Timothy sih, inflasi ini merampok kita secara diam-diam. Itu yang saya kutip dari Timothy. Bisa dilihat langsung di video Timothy. Oke, berikutnya kita bakal bahas tentang jenis-jenis inflasi nih. Sebelum kita masuk lagi lebih dalam, kita harus tahu dulu nih apa aja sih inflasi itu. Mungkin teman kita ada yang mau jelasin apa aja sih inflasi jenis-jenisnya? Oke, boleh banget ya. Yang pertama itu ada demand pull inflation. Jadi itu terjadinya karena permintaannya naik, sementara barang yang ada itu nggak cukup, guys. Kayak pas lebaran nih, atau ada tahun baruan, ataupun Natal, banyak banget tuh orang belanja baju, kebutuhan pokok kayak daging. Kalau di tahun baru itu ada jagung. Nah, karena permintaan yang besar ini tuh harganya naik, karena produksi kurang. Bentar lagi bakar jagung ya. Harga sekarang berapa sih jagung? Kalau nggak salah 3.000, sebijinya 3.000. Tahun baru 5.000 6.000 nih Zira. Aduh, hampir 2 kali lipat ya. Nah, itu dari yang dari demand pull. Ada juga monetary inflation, ya, itu inflasi moneter lebih ke arah bagaimana general harga itu naik karena uang yang beredar lebih banyak tersebar
dan sekarang itu jenisnya untuk monitor inflation kan? Jadi banyak rupiah yang Tersebar. tersebar gitu ya. Karena kurang berharga deh, rupiahnya udah kebanyakan gitu ya. Tidak terlalu. Itu. Dan untuk jenis selanjutnya itu ada yang cost plus inflation. Nah, intermezzo ya teman-teman ya. Nah ini maksudnya di biaya produksi. Jadi kayak kalau biaya produksinya mahal, itu harganya bakal naik kan ya. Nah contohnya aja nih, misalnya teman kita si Tasya nih punya produksi hijab. Gua mau beli hijab dia buat lebaran. Kok harganya naik nih harga hijab dia? Biasanya harga dia cuma 40.000, sekarang masih jadi 50, naik banget nih. Nah ternyata penyebabnya itu dia nih perlu bayar transportasinya, belum beli kartunnya, biaya harga apa sih sebetulnya bayar pekerjanya ya. Dan di harga itu naik, terpaksa dong dia naikin harganya. Ya gue mikir lagi dong, beli jilbab nggak ya? Naik banget soalnya kan. Nah itu dari cost plus inflation. Menarik banget ya, ada beberapa jenis dari inflasi ini. Mungkin ada yang lain lagi, tapi kita itu aja yang kita kasih tahu. Kita bahas di sini ya. Yang krusial. Agak kita zoom, kita bersih. Ruang lingkupnya kita batasin dan nggak terlalu lama videonya. Oke. Kita lanjut lagi. Kenapa sih inflasi itu terjadi gitu? Kan inflasi ini kita tahu harga naik turun, kayak cabai nih sekarang harganya 100.000 per kilo, yang biasanya 30.000, 40.000 itu kan oh my god banget gitu, sampai 100.000 yang nggak makan cabai saya jadinya. Kenapa pemerintah nggak bikin aja harga cabai tuh yaudah 20.000 aja gitu, biar nggak ada yang namanya inflasi ini, nggak pusing kita mikir Nggak bisa inflasi. gitu dong. Karena kalau pemerintah kita ngasih harga 20.000 aja tuh, dia cuma ngontrol di dalam negeri. Sementara inflasi ini pengaruhnya juga dapat dari luar negeri teman-teman. Jadi kayak ternyata cabai kita diimpor. Kita mau ngasih harga 20 gimana? Ya semoga kebijakan kita bisa bikin dari dalam negeri aja semuanya. Cuman karena kita tahu kan ya beras dari luar, ini dari luar, kita inflasi itu nggak bisa cuman mengontrol di dalam negeri aja. Dan juga kalaupun di dalam negeri itu juga bisa terjadi inflasinya karena bisa aja distribusinya sulit, yang kayak ada bencana sekarang itu tuh bikin transportasinya mahal, jadi harganya juga inflasi lagi, belum lagi cuaca dan juga gagal panen itu bisa juga ngaruh tuh ke harga Musim cabai. ya, apalagi akhir tahun musim hujan banget nih. Dan juga yang menarik juga yang bilang soal kenapa semotong aja, kontrol aja apa harganya, price-nya. Dan menariknya ada berita juga yang saya baca itu, yaitu sebuah wali kota baru New York di Amerika Serikat. Muslim pertama Ya, ya. ada kampanyenya yaitu ingin membuat transportasi murah dan ingin untuk membekukan harga sewa untuk rumah di Amerika Serikat karena mahal. Jadi ingin mengontrol harga sewa itu, harga itu sendiri. Dan seperti yang dibilang oleh mas saya tadi, itu sudah pasti pernah dipikirkan kan, untuk memotong atau kayak seperti membuat dia berhentikan harganya, menetapkan harganya. Udah pasti pernah terjadi. Nah kenapa tidak dilakukan saja? Pasti ya ada konsekuensinya. Yang saya baca itu ya, sudah sering dilakukan juga. Karena konsekuensi juga yang saya baca itu adanya kemungkinan adanya black market atau pasar gelap. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ini adalah sebuah peraturan. Kita Indonesia ada 200 juta. Kayak seperti ayolah kita 200 juta ini untuk mengikuti peraturan tersebut. Apa nih 200 jutanya apa ya? Orang 271 juta ya. sekitar gitu. Aku kira ada dana baru nih 200 Aduh. juta ya Oh, kan. Itu sesuatu dulu dong, dan untuk menganggap seperti untuk mengikuti peraturan itu cukup tidak realistis. Dan bagaimana black market itu terjadi? Let's say misalnya ingin
mengontrol harga sebuah sepatu jenis ini misalnya, dan harganya sama agar harganya tidak terlalu mahal, harganya cuma sampai segini saja. Artinya demand-nya banyak dong, banyak mau beli, permintaannya banyak, supply-nya sedikit. Nah, karena harganya tidak bisa dinaikkan, karena harga kontrolnya dikontrolkan, ya ada dong yang mau jual biar harganya lebih mahal, harga pasar gelap. Nah, jadi ada konsekuensi seperti itu juga. Jadi tidak sesimpel itu, sayang sekali. Sama apa sebutannya ya? Problematik bukan Complicated. complicated. Sedikit banget sih, benar-benar. Nggak cuma satu doang yang dipertimbangkan, tapi itu banyak hal yang dipertimbangkan. Nggak sekali pikir doang. yang harus kita tetapkan, kita bagusin. Sebagai orang awam sih mikirnya gitu ya. Iya. Yang mudah-mudah aja gitu. Mudah aja, cuma sayang sekali. Oke, menarik. Selanjutnya kita lanjut ya. Kita lanjut ke bagaimana sih cara untuk ngendaliin inflasi ini. Yang setahu kita nih masyarakat, inflasi ini yang ngendaliin pemerintah dan BI nih. Nah, mungkin kita fokus ke BI aja nih. Gimana sih cara BI atau langkah BI untuk ngendaliin inflasi yang ada ini? Mungkin teman-teman nih ada yang bisa menjawab? Ada kebijakan yang namanya ITF, Inflation Targeting Framework, yaitu kerangka kerja penargetan inflasi lah. Jadi misalnya pemerintah menetapkan target inflasi tahunan, terus BI bertugas memastikan memastikan inflasi berada dalam target. Bank Indonesia menjelaskan kebijakan secara transparan kepada publik, dan keunggulannya dari ITF ini, inflasi lebih mudah diprediksi, memperkuat kredibilitas bank sentral itu sendiri, dan ya itu minimalkan tekanan harga jangka panjang. Iya. Diperkirakan dan dibatasi ya perkiraannya ya. Terus juga ada nih kebijakan lainnya dari bank sentral. Sebenarnya bank sentralnya mengeluarkan banyak kebijakan kan ya. Nah, selanjutnya ini aku mau jelasin yang tentang kebijakan suku bunga. Pasti kita nih udah denger lah ya BI rate gimana ya. Nah, di kondisi ketika inflasi lagi naik-naiknya nih, lagi waduh mahal banget nih harga-harga semua, kayak aku yang mau kredit mobil nih kok mahal banget nih. Nah, jadi di sini pemerintah itu justru menaikkan lagi suku bunganya karena inflasi lagi naik, harga suku bunga dinaikkan. Jadi masyarakat yang mau kredit tadi nih nggak jadi nih, ditahan dulu, nggak dulu, duit aku nggak cukup, kata dia kan ya. Jadi masyarakat tuh lebih milih untuk nabung, untuk menurunkan konsumsi mereka, nanti bisa jadi investasi. Nah, juga kebalikannya nih, kayak kalau lagi rendah misalnya, inflasi ini lagi rendah, perekonomian gak gerak-gerak, kayak kok gak tumbuh-tumbuh perekonomian. Jadi Stagnan ya. iya betul, jadi BI itu nurunin suku bunganya. Jadi kayak yang ternyata tadi nggak jadi ngekredit mobil lagi nurun nih, turun, udah deh aku kredit aja deh mobil. Jadi dia lagi banyak tuh yang beli, perekonomian naik, begitu. Itu dari yang kebijakan suku bunga. Terus ada juga operasi pasar terbuka, guys. Jadi BI itu akan mengatur jumlah uang yang beredar di kita itu dengan beli ataupun jual surat berharga. Kalau kita bilang itu SBN. Jadi karena uangnya terlalu banyak beredar, si BI ini jual surat berharga ini. Itu bisa dibeli masyarakat ya surat berharganya ya? Bisa banget. Jadi ada apa ya namanya kalau di investasi itu, manajer investasi nyediain SBN ini. Oh gitu, jadi nggak cuma orang-orang pusat aja ternyata yang bisa beli, kita masyarakat yang awam nih juga bisa beli ternyata teman-teman. Terus gimana mekanismenya dengan menjual BI share itu bisa nurunin atau naikkan inflasi itu? Jadi karena kita jual SBN ya surat dari BI, jadi uang di masyarakat itu ditarik dari perbankan dan likuiditasnya itu bakal berkurang. Jadi suku bunga naik dan tekanan inflasinya akan turun. Jadi uang yang beredar itu bakal turun gitu ya? Yang Iya. di masyarakat uang yang kurang, masyarakat
megang SBN gitu ya. Nah, makanya duitnya bakal balik tuh ke banknya. Gitu. Tapi selain itu juga tuh ada giro gaji minimum. Jadi maksudnya ini bank sentral itu mewajibkan bank-bank konvensional. Kita tahu lah ya bank konvensional ada BRI, BCA, BTN. Ya pokoknya bank. Iya. Oh BCA swasta ya. Iya. Maaf ya temen ya. Pokoknya bank-bank konvensional itu. Jadi ada mereka tuh wajib nabung. Misalnya nih tahun sekarang kalian tuh harus nyimpan duit kalian di BI 1 miliar misalnya. Nah, jadi di sini kan dana bank itu kurang, jadi dia nggak bisa mengkredit ke masyarakat nih, masyarakat nggak bisa minjem duit dulu, jadi tekanan harganya tuh turun, masyarakat nggak beli-beli. Nah, atau bahkan mungkin dilakuin sebaliknya nih, kayak dinaikkan, Iya, Pak Guru kemarin ya, nyuntikin dana ke bank-bank konvensional. Jadi naikin kredit masyarakat karena bunganya pasti bakal diturunin sama bank karena duitnya mau diputar. Jadi masyarakat mikir nih, oh kesempatan nih saya bisa ngekredit ke bank, dia nanti bakal buka usaha. Mungkin bisa ide juga nggak sih kita kayak minjam duit di bank nanti kita invest. Tapi itu kira agak melenceng gitu dari yang diinginkan oleh pemerintah, karena 200 miliar ini disalurkan ke Hibaran, itu kan bank negara ini untuk masyarakat untuk kegiatan produktif, memutar perekonomian. Kalau kalian untuk investasi, tuh literally kalian nanami uang kalian di misal exchange atau di bank itu lagi gitu, yang mana itu enggak memutar perekonomian gitu. Sangat jadi tidak direkomendasikan. Jadi ada itu Ya, juga ya. Tujuan utamanya itu untuk naikin UMKM. Benar banget. Pada pakai produk lokal guys. Contohnya kami lagi pakai produk lokal ya. Di sini. Axio endorse kami. Agak-agak ya video pertama kita endorse. Nah untuk selanjutnya itu ada intervensi nilai tukar. Kayak misalnya nih ekspor impor deh. Misalnya Indonesia ini punya komoditi palm oil gitu kan ya. CPO ya sebenarnya ya, CPO. Nah jadi Indonesia nih inflasi nilai tukar rupiahnya nih lagi rendah nih, misalnya harganya 16.000. Jadi orang luar tuh mikir, oh di Indonesia murah nih harga minyaknya, ya udah aku beli di situ. Nah tapi kalau justru naik nih nilai rupiah nih, kayak kurang bisa bersaing juga untuk CPO Indonesia ini nih, karena pasti dong negara-negara yang akan membeli minyak tuh milik di negara lainnya, begitu, yang harganya lebih murah. Terus ada juga lagi kebijakan-kebijakan lainnya ya teman-teman ya. Ya, ada kebijakan yang seperti makro prudensial policy digunakan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan yang mendukung kestabilan harga. Beberapa instrumennya seperti bahasa Inggris ini saya ingat yaitu counter cyclical capital buffer, ada rasio intermediasi makroprudensial atau RIN, ada loan to loan LTV, financing to value. Contoh hubungannya inflasi jika kredit tumbuh terlalu cepat dan memicu tekanan harga. Bank Indonesia dapat menaikkan CCB yaitu counter CCB ya, counter cyclical capital buffer, susah juga bacanya. Menaikkan CCB, memperketat LTV yaitu loan to loan perumahan dan menahan ekspansi kredit bank itu sendiri. Dan itu kebijakan makro prudensial policy, kebijakan makro prudensial. Dan ada lagi kan? Ada banget, yaitu untuk ngatur sistem pembayaran karena stabilitas harga itu sangat dipengaruhi sama kelancaran sistem pembayaran itu sendiri. Itu kayak kris ya kayak. Nah iya benar banget. Jadi BI itu memastikan kelancaran sistem pembayaran dengan mempermudah yaitu menggunakan kris yang sekarang kita udah tahu udah nyebar ya. Sampai luar negeri nggak sih kabarnya sekarang? Ini sangat mempermudah kita tuh buat transaksi digital. Kalau yang dompetnya ketinggalan, tinggal dari HP aja ya nge-scan doang. Bahkan sekarang UMKM tuh lebih maju karena ada kris guys. Jadi di mana-mana Gen Z itu sekarang suka pakai kris kan. Saya cashless. Betul banget.
Jadi dia selain aman, cepat, dan dia nggak ada tambahan Biaya pajak gitu ya, pajak pajaknya nggak ada. Jadi ini itu sangat mendukung efisiensi harga dan menurunkan potensial untuk inflasinya itu dari sisi distribusi keuangannya. Tapi yang bener Kris kan ya, Iya. bukan yang Kris Bukan dengan Curies, bukan yang salah ya guys. Namanya Salah. Kris ya teman-teman ya. Tuh. Nanti kalau kalian dibaiki nih Kak Kris ya Kak. Maksudnya Tetap aja. tetap Chris kan. Bukan pakai keris ya guys. Nanti disebutnya pakai Kris. Ada juga sistem perbankan itu BI Fast. Jadi dia lebih murah buat transfer sesama beda bank. Mau beda bank swasta, mau pakai aku nih. Aku pakai BCA nih mau transfer ke Meli. Meli pakai BRI. Nah, itu cuma 2.500 guys dan cepat banget. Gak nyampe Langsung sejam, ya? langsung masuk kan ya. Jadi nggak perlu nunggu berhari-hari yang kayak sebelum BI Fast ini ya. Iya, betul. Nah, Ngaruh banget ya. terus ada juga pastinya BI itu koordinasi juga sama pemerintah. Mereka nggak bisa kerja sendiri aja. Karena pemerintah itu juga bakal bikin tim pengendali inflasi maksudnya. Tim pengendali itu kayak ada di pusat, ada juga yang di daerah. Yang bantuin gitu tuh kayak tim ini yang bekerja sama nanti dengan BI. Ada nggak Kak programnya? Program-programnya tuh ada. Itu disebut sama 4K, 4K ya? 4K. 4K Bahasa Indonesia ya. Oh iya. Terus ada keterjangkauan harga, itu kayak subsidi, HPP, sama operasi pasar. Terus ada yang kedua itu ketersediaan pasokan kayak untuk logistik sama produksinya. Untuk yang ketiga itu kelancaran distribusi, itu dari infrastruktur kita nih untuk transportasi kita. Nah, untuk yang terakhir itu komunikasi efektif, itu kayak informasi harganya tuh menyebar aman. Gitu. Ada juga seperti forward guidance atau seperti Bank Indonesia lebih memberikan sinyal kebijakan ke depan kepada pelaku pasar untuk bisa mengelola ekspektasi inflasi. Nah, beritahu bagaimana kebijakan ke depannya. Itu salah satu kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Karena pasar ini komponen utama guys terjadinya inflasi. Betul. Harga-harga naik itu kan karena pasar itu sendiri ya. Emang di pasar ini semuanya bekerja. Untuk terakhir itu ada yang non konvensional. Itu tuh kayak krisis nih. Nah, yang terakhir nih COVID ya. Iya, COVID-19. Krisis banget tuh. Betul. Jadi kayak ada kebijakan khusus nih untuk di saat-saat tertentu itu yang dikeluarkan sama BI kayak pembelian SBM sebesar-besarnya. Jadi tibanya dia nih kayak bekerja sama pemerintah ya. Betul. Walaupun agak meragukan independensinya pada saat ini, cuman karena di sini kondisi khusus bisa dibilang zona merah gitu kan. Urgensi lah. Iya, betul. Pandemi COVID. Jadi dilakukan kebijakan ini karena berdasarkan ya Bang ya. Ya. Bang. Kalau banget. Itulah bagian teman-teman ya. Oke, banyak sekali ya yang bisa dilakukan oleh BI ini untuk mengendalikan inflasi. Kita serahkan saja semuanya ke BI. Semoga BI bisa melakukan yang terbaik untuk menjaga kestabilan moneter kita ya. Kestabilan moneter kita ini ya. Betul. Amin. Sama dengan pemerintah gitu juga ya. Oke. Oke, kita lanjut lagi ke materi berikutnya. Bukan materi, section berikutnya, yaitu gimana sih solusi atau langkah langkah pemerintah atau masyarakat untuk menghadapi inflasi ini. Ada nggak sih dari teman-teman kayak trik life hack aja, life hack ya, life hack untuk menghadapi inflasi ini? Untuk dari masyarakat kali ya, aku mulai dulu. Karena aku sendiri juga masyarakat kan ya. Pasti kita ada tips-tips untuk gimana sih nanganin saat-saat ada inflasi ini. Kayak misalnya nih kita tuh harus bikin anggaran sama kebutuhan prioritas kita.
kita prioritasin dulu nih makanan, tempat tinggal. Jangan dulu prioritasin aku mau beli HP keluaran baru, baru makanan. Salah itu. Jangan. Mindsetnya salah ya guys. Mindset. Salah itu. Jadi kita bikin list dulu. Nah, beli yang krusial, yang untuk bertahan hidup dulu nih. Yang kalian butuhin guys. Jangan maksudnya. Jangan ikutin tren standar orang. Jangan yang pengen aja, tapi yang dibutuhin. Terus kita juga bijak berbelanja. Kayak tadi itu kan kayak kita tuh produk yang sama, mereknya agak beda. Kita pilih nggak sih harganya yang mana nih yang murah? Aku mau beli cabai bubuk merek ini, harganya murahan ini. Beli ini deh. Nah, karena di situ kita bisa menghemat pengeluaran kita juga. Betul. Terus bisa banget gunain diskon. Cewek-cewek nih kak. Betul. Bisa misalkan beli di e-commerce lebih murah. Ada aja di e-commerce. Betul. Tapi ingat ya, gunakan produk-produk di dalam negeri. Cintailah produk-produk Indonesia. Buat zaman dulu itu. Terus bisa juga dari ningkatin pendapatan kalian sendiri guys. Betul. Jadi ikut freelance ataupun part time bisa banget ya. Betul. Buat nambahin. Terus juga kita banyak-banyak belajar nggak sih? Kalau kata Timothy Ronaldo, investasi leher ke atas. Oh. Itu sih. Bener terus dia kata-katanya. Kebetulan idola ya. Jadi investasi di pola pikir kita, Pengetahuan, soft skill, hard skill. Betul. Apalagi zaman sekarang dia susah ya. Jadi semoga tidak ada pengangguran sehingga inflasi makin tinggi juga nggak sih. Nah di sini juga kita bisa belajar nggak sih tentang investasi. Betul, mulai dari saham atau enggak paling mudah emas nih. Emas kan juga bisa buat di saving. Betul. Returnnya lebih Oh iya. mantap kalau masih. Kita beli emas sekarang harganya anggap aja sejarah. Sekarang 2 juta, hampir 2 juta. Tempat kami itu mainnya suku guys. Ya, suku ada gram ya. Iya. Suku. Jadi kita beli sekarang harganya 2 juta, siapa tahu nanti nih kita simpan dulu tahun-tahun berikutnya harganya naik gitu Tapi kan. sebenarnya ini bukan naik apa, tapi dia untuk menjaga stabilitas harga itu sendiri. Karena kan dengan inflasi itu harga juga bakal naik. Betul. Jadi intinya tuh duit kita 10 juta nih, daripada kita taruh di brankas aja mending kita beliin ke emas gitu. Iya. Kalau kita taruh di brankas itu masih kena inflasi guys. Dia loyo gak sih? Kita dibilang duit kita 10 juta itu gak bakal kerasa lagi nanti di tahun-tahun Betul. selanjutnya. Terus juga jangan lupa nih kita untuk manfaatin program dari pemerintah. Karena pemerintah kita tuh kan ada juga tuh nyiapin program, apalagi yang terbaru koperasi gak sih? Wih, menarik banget sih yang Apa koperasi. sebenarnya tuh koperasi? Koperasi merah putih. Nah, begitu. Jadi kita manfaatin nih kayak ada nih sarana baru yang dibangun pemerintah. Kenapa kita nggak manfaatin? Tuh guys yang mau buka usaha UMKM nih, Iya, UMKM. gas langsung ya. Ya ngomong-ngomong, btw kalian ada usaha nggak di sini? Usaha lagi investasi leher ke atas. Oh, lain kata. Oke. Kami juga belajar investasi guys. Lu Sama saja. gua leher ke atas investasi, tapi usaha udah enggak. Oh apa tuh? Usaha jadi lebih baik. Betul. Itu nggak boleh dilupakan ya. Sekali itu. Lebih baik diri lebih baik, maka nanti investasi lo kalau lebih baik lagi. Jangan sampai jadi bibit-bibit korupsi. Nah, itu Nanti inflasi kita kena juga, duit kita hilang. Begitu. Ternyata banyak banget yang mempengaruhi inflasi ini sendiri ya teman-teman, dari dalam, dari luar, semuanya itu bisa mempengaruhi ke inflasi ini. Terus mungkin itu aja ya saran-saran untuk masyarakatnya tuh sangat mungkin bisa diklip ditaruh di kamar gitu kan. Ditulis highlight Ditulis stabilo. highlight. Ekotal 2025 nah, gitu. Sebagai motivasi kalian untuk Kalau disimpan saja di YouTube kan, bisa disimpan videonya di YouTube. disimpan betul. Betul. Dan jangan lupa di download ya. Like, comment, dan subscribe. Asik. Mungkin materi kita sangat mind blowing banget ya hari ini, seru banget. Sampai
Sampai nggak kerasa ini durasinya sudah mencapai 30 menit kita di sini. Iya, bersama-sama Setengah jam ini. Setengah jam, oke. Makan saya. Mungkin sekian dulu. Terima kasih untuk teman-teman semuanya untuk materi yang sangat bagus banget, sangat memotivasi, sangat seru. Mungkin kita bisa kontak lagi di episode berikutnya. Nantikan ya. Nantikan kalian nantikan ya. Mungkin kita bakal kedatangan gestar baru lagi. Undang lagi boleh. berpengalaman Yang lebih berpengalaman lagi, yang lebih seru lagi buat ditonton. Mungkin sekian dulu video Ekota untuk episode 1 ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dislike kalau tidak suka karena kita bukan influencer ya. Boleh Oke. jadikan caranya. Iya betul. Kolom komentar. Kolom komentar. Informasi tambahan nih yang kami kurang-kurang ini boleh dikasih masukan. Pasti banyak ahli ekonomi di luar sana. Benar banget, apabila ada salah kata atau salah ucap atau salah pengertian dari apa yang kami berikan, kami mohon maaf sebelumnya karena kita masih sama-sama belajar ya di sini. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Bye bye. Bye.